Pemirsa, terima kasih Anda masih tetap bersama Beranda Nusantara. Kita langsung ke informasi berikutnya. Mantan Wapres RI Yusuf Kala mengenang sosok mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup tahun 1993 sampai 1998, Sarwono Kusum Atmaja yang wafat pada Jumat lalu. Berbagai kiprah Sarwono mulai dari masa mahasiswa hingga masa ia menjabat menjadi catatan prestasi yang layak untuk dikenang. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala tampak hadir melayat saat jenazah mantan Menteri Lingkungan Hidup Sarwono Kusuma Atmaja disemayamkan di Gedung Manggalawana Bakti Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Minggu 28 Mei. Yusuf Kala mengenang Sarwono sebagai sosok pemikir, seorang aktivis dan figur yang profesional sebagai pejabat negara. Pertama dia sangat memprioritaskan dan menghargai masalah-masalah lingkungan. Beliau termasuk yang pelopor tentang Adipura contohnya seperti itu. Sangat gencar seperti untuk memperlihatkan bagaimana negeri ini itu harus dibawa ke suatu situasi lingkungan yang bersih. Itu legasinya yang sangat penting. Serupa seperti JK, Sarwono juga dikenal sebagai politisi senior Partai Berlambang Beringin, di mana Sarwono pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Golkar. Dari Jakarta, Arya Sindiara, Ibnu Zaki, Kantor Berita Antara mewartakan. Kementerian Perdagangan mendukung penjualan bawang goreng di Kota Palu bisa menembus pasar dunia. Hal tersebut setelah Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga melakukan kunjungan ke salah satu industri kecil menengah, pusat penjualan bawang goreng yakni Sri Rezeki di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengunjungi pusat penjualan bawang goreng di Kota Palu dan oleh-oleh khas Sulawesi Tengah yakni Sri Rezeki Minggu 28 Mei. Wamendak berkesempatan meninjau proses produksi bawang goreng ini mulai dari pengolahan hingga pengemasan. Jerry Sambuaga mengapresiasi kehadiran Sri Rezeki. Menurutnya, Kementerian Perdagangan juga siap mendukung industri kecil menengah IKM seperti produk bawang goreng Palu agar bisa menembus pasar ekspor. Dan tidak hanya produk dari Sri Rezeki, tadi saya tanya dengan Pak Kadis dan juga dengan Ibu, ternyata juga banyak produk-produk UMKM yang lain yang juga dijual di sini dari kabupaten kota ya, dari Poso dan sekitarnya, dan tidak hanya dari Palu. Jadi saya pikir ini luar biasa. Sekali lagi apresiasi, dan tentunya kami dari Kementerian Perdagangan siap untuk mensupport apa yang bisa kami support dari sisi packaging, pelatihan, promosi. Menurut Jerry, untuk menembus pasar dunia, produk IKM harus berkualitas dari pengolahan, pengemasan, atau yang lebih utama, memiliki sertifikasi dan standarisasi produk. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Rangga Musabar, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sejumlah ibu-ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus memanfaatkan akhir pekan mereka dengan belajar membuat motif kain ekoprint di sebuah galeri. Kegiatan pelatihan ini diharapkan tidak hanya untuk mengisi waktu luang untuk menemani anak-anak, namun juga dapat dijadikan sebagai penghasilan tambahan bagi keluarga. Memiliki anak berkebutuhan khusus bukanlah halangan bagi sejumlah ibu di Padang untuk tetap aktif menambah keterampilan. Di sela kesibukan mereka merawat dan menemani anak-anak bermain dan belajar, para ibu ini dilatih membuat motif kain dengan menggunakan teknik ekoprint yang ramah lingkungan. Pelatihan ekoprint ini diinisiasi oleh dua pelaku usaha kerajinan di Padang, yang salah satu pemiliknya juga seorang penyandang disabilitas. Ini baru pertama kalinya, jadi insya Allah untuk kedepannya setiap bulan kami akan ada program, salah satu bisa disabilitas, bisa anak yatim, bisa ibu-ibu rumah tangga juga gitu. Jadi emang pemberdayaan perempuan juga. Program pelatihan ini ditujukan untuk pemberdayaan perempuan, anak berkebutuhan khusus,
disabilitas, dan anak yatim piatu serta terlantar agar bisa hidup mandiri. Sebagai mama-mama yang punya anak disabilitas, mengajak kepada ibu-ibu supaya di sekolah tidak vakum, ada kegiatan yang bermanfaat. Kalau merajut, alhamdulillah kita udah ada yang menghasilkan ibu-ibu yang menunggu itu, mereka sudah bisa menjual kembali produknya. Pelatihan kemandirian ini digelar 1 bulan sekali, tidak hanya sekedar untuk wadah berkumpul, namun juga menambah keterampilan yang menghasilkan nilai ekonomi. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Melanie Friati, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemerintah Republik Indonesia mengirimkan 730.000 dosis vaksin pentavalen pada tahap pertama ke Nigeria di kantor Bea dan Cukai Soekarno-Hatta, Tangerang. Pemberian vaksin ditujukan sebagai bentuk dukungan dari RI kepada penduduk Nigeria. Pemerintah Indonesia memberikan bantuan vaksin pentavalen untuk Nigeria sebagai bentuk solidaritas persahabatan antar dua negara. Vaksin dikirim dalam 2 tahap, di mana tahap pertama berjumlah 730.000 dosis dikirim dari kantor Bea dan Cukai Soekarno-Hatta, Tangerang pada Minggu 28 Mei. Tahap kedua berjumlah 850.000 dosis akan dikirim dalam waktu dekat. Pengiriman pertama dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Direktur Utama Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional LDKPI Tormar Bulang Lumban Tobing, serta Duta Besar Nigeria untuk Indonesia Usman Ariogah. Pemberian hibah berupa vaksin pentavalen untuk mengurangi risiko beragam penyakit seperti difteri, polio, hepatitis B, dan tetanus diyakini akan dapat membantu pertumbuhan dan kesehatan banyak anak-anak di Nigeria. Pengiriman vaksin ini diharapkan akan dapat membantu vaksinasi lebih dari 500.000 bayi di Nigeria. Dan Indonesia juga akan mengirim vaksin ke beberapa negara Afrika lainnya. The vaccine support from Indonesia to Nigeria is the first step for us to many other programs within LDKPI, especially with the allocated fund from the budget as much as 8 trillion rupiah. Sementara itu, Usman Ariogah mengungkapkan rasa terima kasih kepada Indonesia atas dukungan dan persahabatan erat yang terjalin antar kedua negara. So this, I do not see it as anything different, but it's part of the Indonesian spirit of friendship, of humanity, and Nigeria has also reciprocated in good faith. Selain memberikan dukungan vaksinasi kepada Nigeria, pemerintah Indonesia juga akan memberikan vaksin pentavalen kepada pemerintah Zimbabwe, serta vaksin tetanus difteri kepada pemerintah Kenya pada tahun ini. Dari Jakarta, Setyanka Harfiana, Rio Faisal, Kantor Berita Antara, mewartakan. Operasional penyelenggaraan haji memasuki hari ke-6. Berdasarkan data dari Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji, Kementerian Agama Republik Indonesia, per pukul 11:10 WIB, jumlah jamaah yang terbang ke Tanah Suci mencapai 27.952 orang. Memasuki hari ke-6 operasional penyelenggaraan haji Minggu 28 Mei, data dari Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu atau Siskohat Kementerian Agama per pukul 11.10 waktu Indonesia Barat mencatat sebanyak 27.952 jamaah haji Indonesia gelombang 1 yang terbagi ke dalam 73 kloter telah diberangkatkan ke Tanah Suci dari sejumlah embarkasi. Sementara jumlah jamaah haji Indonesia yang telah tiba di kota Madinah adalah 24.157 orang atau 63 kloter.
Kepala Biro Humas, Data dan Informasi Kementerian Agama RI, Ahmad Fauzin, melalui konferensi pers daring mengimbau kepada seluruh jamaah Indonesia untuk selalu mengenakan identitas pengenal dimanapun, selalu menggunakan alas kaki, dan mengonsumsi air mineral secara rutin agar terhindar dari dehidrasi. Cuaca di Madinah sedang cukup panas dengan suhu mencapai 39 sampai 40 derajat Celcius. Bagi jemaah lansia untuk tidak memaksakan diri melaksanakan ibadah sunnah jika kondisi fisiknya tidak memungkinkan sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Jemaah juga bisa menunaikan sholat di maktab atau di hotel untuk menghindari kelelahan. Ahmad juga mengungkapkan jamaah wafat bertambah 1 orang atas nama Ahmad Suhada Ridwan yang tergabung dalam kloter 3 embarkasi Surabaya 9. Sehingga hari ini total jamaah yang wafat berjumlah 2 orang. Jamaah sakit berjumlah 51 orang, 38 diantaranya dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia di Madinah, dan 13 lainnya dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi Madinah. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Beranda Nusantara, karena berbagai informasi menarik lainnya akan hadir sesaat lagi.